Gubernur Jakarta kita, Pramono Anung, gak mau masuk gorong-gorong. Kita semua inget lah, siapa yang suka masuk gorong-gorong. Hari Minggu kemarin, Mas Pram itu mimpin acara bersih-bersih yang masif banget. Ini ngelibatin lebih dari 100.000 orang buat kerja bakti. Ini aksi massal buat ngatasin banjir, ngeberesin saluran-saluran yang udah dangkal sama mampet. Tapi yang menariknya di situ, Mas Pram tuh bilang dengan tegas kalau dia nggak mau ikut masuk gorong-gorong dan ikut kotor-kotoran. Mungkin Mas Pram nggak mau tampil kayak KDM ya, yang nekat ikut nyemplung ke sungai. Sebelumnya kalau kalian masih ingat, ada juga Gubernur Anies Baswedan yang ikut kotor-kotoran waktu aksi bersih-bersih bareng warga Jakarta. Padahal waktu itu acaranya nggak semasif yang diadain sama Mas Pram sekarang ini. Mas Pram itu pemimpin yang beda. Dia itu pemimpin yang ngajarin kita buat balik lagi pakai akal sehat, balik lagi pakai logika, dan mau ngelihat fakta, mau ngelihat hasil kerja yang nyata. Mas Pram itu unik loh. Dia mungkin sendirian di kategori ini. Dia nggak mau pencitraan. Dia nggak mau jadi gubernur konten. Tapi justru di sini letak pentingnya seorang Pramono Anung buat Jakarta. Khususnya buat Indonesia lah. Di sinilah pentingnya seorang Pramono Anung buat demokrasi kita. Lewat gaya, cara, sama aksinya, Mas Pram tuh seolah-olah ngingetin kita buat sadar lah, ngingetin rakyat buat nggak gampang dibohongin sama pemimpin pencitraan. Selain itu, Mas Pram tuh sepertinya juga kayak lagi negur pemimpin-pemimpin politik lainnya lah. Kalau gue bisa terjemahin ya, Mas Pram itu lagi bilang supaya para pemimpin itu stop lah ngibulin rakyat pakai pencitraan. Mas Pram itu true leader, bukan pemimpin konten. Dan for sure, dia juga bukan pemimpin pencitraan. Kalau gue minjem istilah yang dia pakai sendiri nih, Mas Pram itu seorang pemimpin teknokratik. Dia seorang teknokrat, alias seorang ahli. Ya, maklum aja lah. Mas Pram ini kan lulusan ITB ya, sama kayak Bung Karno lah. Dia pasti pintar dan visioner. Nah, penting nih buat lo semua biar paham lah, apa itu seorang pemimpin teknokratik dan apa bedanya dia sama pemimpin populis macam Jokowi, Deddy Mulyadi, atau Ridwan Kamil. Seorang pemimpin teknokratik itu mirip-mirip Bung Hatta. Orangnya kalem, orangnya pinter, dia seorang pemikir dan solutif. Seorang pemimpin teknokratik itu kalau ngambil keputusan atau ngambil kebijakan, dia pasti based of science, data-data sama analisa yang tajam lah. Dia nggak mau ngambil kebijakan-kebijakan yang berdasarkan survei popularitas, yang sekarang ini sering dilakuin lembaga-lembaga survei politik, yang sering jadi acuan. Contohnya aja, let's say ya, Mas Pram itu ngambil kebijakan soal solusi banjir. Kebijakan itu pasti ada dukungan teori-teori sainsnya lah. Ada data-data lapangannya. Ada juga hasil analisa yang tajam. Pemimpin teknokratik itu juga nggak mikirin pemilu berikutnya lah. Dia tuh nggak mikirin popularitas. Dia nggak mikirin elektabilitas. Dia juga nggak pusing mikirin hasil survei. Yang paling penting buat dia adalah fokus cari solusi dan pastinya ngeeksekusi solusi yang udah dipilih itu dengan sebaik-baiknya.